Saudara, Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Kaltara melakukan pemeriksaan rokok saat bongkar muat di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan pada Minggu 23 Januari sore. Diketahui rokok sebanyak 6 kontainer tersebut baru saja tiba di Pelabuhan Malundung, Tarakan dan dikirim dari Surabaya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausia di sana. Halo Andi. Ya, halo rekan Firda. Andi, bisa Anda jelaskan mengapa ada pemeriksaan kontainer rokok ini oleh BINDA Kaltara bersama Bea Cukai? Ya, baik rekan Firda, selamat siang Tribuner. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar rekan Firda, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 kemarin, total 6 kontainer berisi rokok tiba di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan. Dan kedua, adapun dalam hal ini BINDA Kaltara dan Bea Cukai Tarakan melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen ekspor dan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh eksportir rokok. Dalam hal ini dikatakan Brigjen Kabinda Kaltara, Brigjen TNI Haji Andi Sulaiman, sebelumnya pihaknya memang menerima informasi terkait dugaan adanya pengiriman rokok diduga tidak resmi masuk yang akan dikirim ke Filipina dari Jawa Timur, dan total 6 kontainer berisi 6.000 master case rokok bermerek San Marino dan EIK rencananya akan dikirim ke Filipina. Dikatakan Kabinda Kaltara Brigjen TNI Haji Andi Sulaiman, pihaknya hanya ingin mengecek kebenaran terkait kepemilikan hak kekayaan intelektual dari merek San Marino dan X tersebut. Dalam hal ini Kabinda Kaltara juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait bagaimana etika pendistribusian dan pengiriman atau ekspor barang ke luar negeri yang masuk ke Filipina. Demikian rekan Firda. Andi, bagaimana klarifikasi dari pihak perusahaan trader sendiri yang melakukan kegiatan ekspor ini? Ya, rekan Firda, untuk diketahui eksportir rokok ini sendiri berasal dari Jawa Timur, tepatnya di daerah Pasuruan. Dan karena kami kesulitan mengonfirmasi langsung dari pihak eksportir rokok, kami mencoba melakukan konfirmasi kepada perusahaan yang menjadi trader pengangkutan 6 kontainer rokok untuk kegiatan ekspor ke Filipina. Dalam hal ini yakni ada PT Kaltara Jaya Abadi atau KJA. Dalam hal ini kami mengonfirmasi langsung kepada Direktur PT Kaltara Jaya Abadi, yaitu Bapak Ridwan Al-Anwari, dan melakukan klarifikasi terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Brigjen TNI Haji Andi Sulaiman. Ditegaskan oleh Direktur PT Kaltara Jaya Abadi sendiri, memang pihaknya sudah memiliki hak kekayaan intelektual dan sudah dibuat pada tahun 2018. Adapun dikatakan Ridwan untuk 6 kontainer ini, 1 kontainernya berisi 1.000 master case rokok bermerek San Marino dan Egg. Dan selanjutnya dikatakan Ridwan sendiri untuk pabrik rokok ini ada di wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Dan semua bahannya dipasok dari lokal, sehingga mereka menegaskan San Marino dan X ini sendiri adalah produk yang dibuat oleh anak bangsa di dalam negeri. Kemudian adapun untuk dari sisi kelengkapan dokumen ekspor, dikatakan Ridwan semuanya tidak ada masalah dan sudah dilengkapi. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden RI selalu menginstruksikan agar selalu mendukung anak bangsa yang ingin melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri. Dalam hal ini juga kemarin didampingi Direktur PT Kaltara Jaya didampingi oleh corporate legalnya, yakni Bapak Sunan Kalijaga,
dan dikatakan Sunan Kalijaga untuk hakinya sendiri sudah dibuat 2018 dan ia sudah memastikan bahwa itu adalah haki yang dimiliki oleh pihak eksportir. Diketahui eksportir tersebut bernama PT Tembakau Jaya Sakti yang berada di Pasuruan. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Direktur PT KJA, Ridwan Alanwari, dan juga Kabinda Kaltara Brigjen TNI Haji Andi Sulaiman. Berikut liputannya untuk Anda. Oh iya, kalau kita kan Mas memang secara ini kan memang sudah punya izin semua, dari izin ekspor, dari hakinya sudah ada semua. Memang sudah berjalan sudah lama, sudah nggak ada masalah sih. Makanya saya juga kaget tadi begitu tiba-tiba ada dari Kabinda mau meriksa rokok. Nah, teman-teman juga tadi bilang kok sekarang baru mau diperiksa, sedangkan ini kan sudah rokok sudah jalan lama, sudah 2 tahun ya. Kok baru sekarang Kabinda datang turun periksa langsung. Nah, saya juga kaget. Makanya dia minta semua persyaratan ini kita ada, kita lengkap. Tadi yang ditunjukkan surat apa aja, Pak? Haki, selain itu apa lagi, Pak? Ekspor ya, ekspor. Kalau dokumen ekspornya kan di Bea Cukai. Pak Kabinda cuma minta dokumen hakinya aja. Total berapa yang diekspor? 6 kontainer. 6 kontainer. Ya. Eropan Maritim. Isinya berapa? Satu kontainer itu 1000 MT master kit. Ya. 1000 master kit. Selama sebulan berapa, Pak? Enggak tentu, kadang sebulan sekali, kadang 3 kontainer, 2 kontainer. Selama 2 tahun itu ya? Ya, enggak mesti bilang tiap bulan ngirim, enggak. Kadang sebulan sekali. Ya? Hanya Filipina? Ya, Filipina. Terkait dengan harapannya Pak untuk legalisasi ekspor ini? Ya, kalau kita sih Mas ikut aturan aja. Karena kita kan barang ekspor yang jangan sampai melanggar aturan yang dibuat di Indonesia. Jadi memang hakikatnya ekspor itu kan cuma dokumen aja, dokumen PEB dan TK5-nya. Kalau itu sudah ada, siapapun boleh ekspor. Apalagi ada pesan RI1, eksporlah sebanyak-banyaknya. Benar nggak? Jadi kita ekspor ya sesuai dengan regulasi pemerintah. Jangan melanggar apa. Mestinya kan saya juga nggak takut. Mau pergi silahkan, sebagai petugas ya silahkan, nggak masalah. Hari ini saya dapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman rokok ilegal secara tidak resmi. Apakah ini perizinannya dari pemilik haki tidak terpenuhi atau jumlahnya dan termasuk barangnya. Kemudian dikirimnya juga ke luar negeri, dianggapnya dikirim ke Filipina secara ilegal. Jadi mereka ini masuk ke sana secara ilegal sehingga Filipina menganggap kita ini pengimpor barang-barang ilegal ke sana, memberikan izin. Sehingga saya coba menelusuri, mendalami secara awal untuk kita telanjuti berikutnya. Dan akan kami komunikasikan juga dengan Filipina, dengan pemerintah, dengan pusat, bagaimana tentang legalitas dan etika ekspor barang secara baik antar negara. Nah, termasuk rokok ini yang menurut informasi dari Jakarta adanya haki yang belum terpenuhi oleh beberapa pabrik. Beberapa pabrik memproduksi merek-merek yang tidak punya hak. Nah, sehingga saya ini mengawali, mendalami dulu pertama dan selanjutnya akan kita dalami dan kami akan komunikasikan dengan pemilik hak dan pabrik-pabrik maupun eksportir sehingga tidak ada yang dirugikan. Ya, kita juga mengharap pengusaha melaksanakan usahanya dengan baik, pabrik juga memproduksi secara legal, yang punya hak juga terlindungi, kemudian perdagangan juga aman, negara kita juga terhindar dari cemoohan negatif dari negara-negara lain yang dianggap mengekspor pada wilayah atau negara lain yang secara ilegal. Nah, inilah saya lagi mendalami di posisi mana yang sebenarnya untuk kita tindak lanjuti ke depan.